Didi dengan semangat tetap berusaha dengan istrinya untuk menyiapkan masakan pecel lele. Walaupun belum ada, mampir ke warungnya. Hingga hari keempat datanglah seorang pelanggan yang mampir dan pesan makanan beberapa bungkus, dan itu membuat Pak Didi dan istrinya cukup senang. Alhamdulillah. Dan hari berikutnya beberapa pelanggan baru juga mulai mampir dan pesan makanan dan minuman. Hingga 1 bulan, warung Pak Didi pun mulai ramai dengan pelanggan mulai berdatangan pesan makanan. Hingga tepat 1 bulan, di malamnya cukup sepi, di saat warungnya mau tutup. Bapak memberinya izin buka. Warung di depan rumah kosong itu muncul di depan warung mereka dan menyapa Pak Didi. "Permisi Mas," ujar bapak tua itu. "Iya Pak, bagaimana kabarnya Bapak?" "Baru kelihatan, Alhamdulillah baik Mas." Bapak tua itu pun menatap warung itu dengan pandangan agak menyeramkan. Tiba-tiba Bu Ratih muncul dari belakang warung. Pak Didi pun mengenalkan istrinya ke bapak tua itu, dan Ibu Ratih merasa senang berteman dengan pemilik rumah mewah itu. Ia pun menawarkan makanan dan kopi, tapi bapak itu katanya masih kenyang. Akhirnya Bu Ratih menawarkan segelas kopi untuk bapak itu dan membungkuskan makanan dibawa pulang. Bapak itu tersenyum tipis, lalu bertanya kepada Pak Didi, "Bagaimana dagangannya, Mas? Apa laris?" "Alhamdulillah sudah mulai. Ada beberapa orang mampir Pak." Namanya juga warung baru. Bapak itu tersenyum dan berujar, "Alhamdulillah, semoga ke depannya makin laris ya Mas." Pak Didi pun tersenyum mengangguk. Suasana malam itu sedikit mencekam. Angin pun teras dingin. Bu Ratih merasa aneh dengan pandangan bapak itu yang agak misterius ke arah warungnya. Bapak itu pun menatap suami istri itu dengan pandangan tak dimengerti oleh Pak Didi dan istrinya. Bapak itu tersenyum lagi dan pamit pulang katanya. Setelah itu ia membuka gerbang rumahnya, tapi gerbang itu tak berbunyi sama sekali. Pak Didi dan istrinya merasa ada aneh dengan bapak itu, namun Pak Didi tak terlalu menghiraukannya. Ia pun fokus berkemas untuk menutup warungnya. Tapi tiba-tiba Bu Ratih kaget. "Pak, coba lihat kopinya habis, ampasnya juga gak bersisa. Padahal tadi aku gak melihat bapak itu minum." Ia hanya bercerita dan, "Aneh gak Pak? Ada yang ganjil aku lihat." "Iya juga ya Bu." "Ya udah. Kelihatannya bapak itu sopan dan baik. Mungkin tadi ia minum. Kita aja yang mungkin gak fokus. Tidak usah terlalu halubuk, mari kita siap-siap untuk pulang." Bu Ratih pun mencoba untuk fokus ke dagangannya kembali. Walaupun ia masih menyimpan pertanyaan di hatinya. Lanjut hari berikutnya, Pak Didi membuka warungnya sore hari, dan pelanggan sudah mulai banyak berdatangan ke warungnya karena merasa cocok dengan masakan mereka. Dan di saat malam pas mau tutup, bapak itu selalu muncul dengan senyum tipisnya. Dengan sopan ia pun duduk dan bercerita sambil pesan makanan seperti biasa hari demi hari. Pak Didi dengan semangat menjalankan usahanya dengan istrinya. Walaupun bila malam tiba suasana mulai mencekam dan tak ada satupun orang melintas, dan hari berikutnya mampirlah seorang bapak warga di sana. Tiap hari melintas melewati warungnya Pak Didi. Dan ia pun menyapa Pak Didi, "Malam Mas." "Iya malam Pak," sahut Pak Didi. Bapak itu pun bertanya pelan, "Gimana usahanya Mas? Apa laris?" "Alhamdulillah Pak, udah ada beberapa pelanggan tetap, walaupun belum banyak, tapi kami bersyukur, mereka selalu mampir ke warung kami." "Maklum, masih baru Pak." Bapak itu pun tersenyum. Dan sesekali ia melayangkan pandangannya ke arah rumah kosong mewah itu. Sambil menunggu pesanannya, ia kembali bertanya, "Apa tidak takut jualan di sini Mas?" Sontak Pak Didi kaget, tapi ia mencoba menjawab dengan tenang, "Takut? Kenapa harus takut Pak?" Bapak itu pun tersenyum. Tanpa banyak kata ia pun mengambil pesanannya dan pamit pulang, sehingga menambah rasa penasaran Bu Ratih, karena ia pun merasa ada aneh, tapi ia juga gak terlalu menghiraukannya. Singkat cerita, usahanya hampir berjalan 2 bulan, Pak Didi bermaksud untuk singgah ke rumah kosong itu bersama istrinya, dan ia membuka pintu gerbang itu, tapi keras sekali, di malam sunyi.
Di bawah temaramnya cahaya lampu jalan, ia melihat bapak tua itu duduk di kursi goyang dengan wajah menunduk. Dengan baju lusung dan rambutnya panjang memutih, menambah mencekamnya suasana malam itu. Bu Ratih sedari tadi sudah deg-degan. Berdiri di depan gerbang. Pak Didi mencoba mendekat ke arah bapak itu dan bertanya. Belum tidur, Pak. Tapi ia diam saja, angin pun mulai kencan, bapak tua itu. Tiba-tiba mengangkat wajahnya, Pak Didi pun kaget. Ia pun perlahan mundur, menjauh dari bapak itu. Istrinya yang berdiri di gerbang pun segera memegang Pak Didi. Sungguh suasana sangat menyeramkan. Tak seperti biasanya bapak tua itu, berubah mengerikan. Ditambahnya cahaya lampu tidak begitu terang, dengan langkah gemetar Pak Didi dan istrinya berusaha keluar dari gerbang itu. Tiba-tiba suara lengkingan. Tertawa keras terdengar oleh mereka, dan tunggu, kalian mau kemana? Jangan lari. Ibu Ratih pun dan Pak Didi sontak. Mereka lari sambil berpegangan. Dan segera buru-buru mengemasi warung mereka dan tak berani melihat ke arah rumah kosong itu. Sahabat semua dirahmati Allah, akhirnya seperti biasa mereka pun buka warungnya di jam yang sama. Dengan pikiran yang masih berkecamuk. Dengan kejadian semalam membuat mereka tak bisa tidur. Tapi Pak Didi dan istrinya berusaha bersikap tenang, dan beranjak mulai malam, suasana kembali sepi, dan melintaslah bapak warga di sana mampir untuk pesan makanan. Ia pun menyapa Pak Didi, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana, apakah tidak takut jualan di sini? Pak Didi terdiam sesaat sambil menolehkan pandangannya ke rumah kosong itu. Bapak itu pun tersenyum tipis, sembari melihat gerbang kosong itu, dan akhirnya Pak Didi bersuara. Bapak pemilik rumah depan itu, orangnya baik dan ramah. Bapak itu selalu mampir ke warung kami, dan mengizinkan kami buka warung tanpa bayar sewa, Pak. Bapak itu pun sesaat terdiam, dan ia pun manggut-manggut. Apakah Mas yakin itu orang? Atau jangan-jangan Bapak itu tak jadi melanjutkan kalimatnya. Tiba-tiba Bu Ratih ikut bersuara. Jadi mampir tiap malam ke warung kami. Siapa Pak? Bapak itu pun mulai pasang wajah serius. Bu Ratih pun semakin cemas. Pak Didi juga merasakan hal yang sama, tapi ia berusaha tenang. Rumah itu sudah lama kosong, lebih 15 tahun. Setahu saya dulu tinggal di sana seorang bapak, tapi ia sudah meninggal, dan anak-anaknya pindah ke Surabaya semua. Rumah itu ditinggal begitu saja, tanpa ada yang merawatnya atau membersihkannya. Jadi kalau yang selalu datang ke warung ini dan yang kalian lihat itu, saya juga gak tahu pasti, karena setahu saya rumah itu sudah lama kosong, dan pemiliknya sudah lama meninggal. Akhirnya tanpa banyak kata, bapak itu pun pamit pulang. Bu Ratih yang awalnya juga merasa ada yang aneh, semakin merinding. Ia ingat saat bapak itu pertama kali muncul di warungnya, wajahnya pucat, dan kopi habis beserta ampasnya. Padahal bapak itu tak minum, gerbang tak bersuara saat dibuka oleh bapak itu. Padahal gerbang itu keras. Dan waktu dibuka Pak Didi, gerbang itu mengeluarkan suara yang keras, ditambah kejadian semalam menjadi bukti bahwasanya mereka temui tiap malam itu bukan orang, tapi Pak Didi dan istrinya berusaha mengabaikan itu semua dan fokus pada usaha dagang mereka. Mereka tetap berjualan di sana, seiring berjalannya waktu, dengan semangat dan tekad bulat. Dengan izin Allah, warungnya semakin banyak peminatnya. Mereka pun tak lupa bersyukur kepada Allah. Demikianlah sobat, sedikit kisah yang kami sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan dan malam. Selanjutnya, mampirlah seorang bapak. Ek merupakan warga di sana sering melintas melihat warung Pak Didi. Ia pun bertanya, bagaimana Mas? Apakah laris dan banyak pelanggannya? Alhamdulillah masih baru Pak. Walaupun belum rem, tapi udah ada beberapa pelanggan tetapi